hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Anak-anakku sekalian, para santri di Ma'had Tahfidzul Quran Tarbiyah Sunnah Bandung, calon para hufadz, calon asatidz, calon duat, calon orang-orang soleh, calon ahli surga. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan penjelasan tentang akhlak atau adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah membahas 4 adab ya kepada Allah. Pertama, beribadah atau mentauhidkan Allah. Keduanya adalah mengagungkan Allah. Ketiganya takut kepada Allah. Yang keempat kemarin apa? Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Sekarang kita masuki yang kelima. Al-adabul khamis. Ma'allah. Adab kelima adalah tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti tawakal adalah bersandar, i'timad. Bersandar kepada Allah dalam bentuk menyerahkan seluruh urusan dan hasil usaha kepada Allah. Setelah kita berusaha, setelah kita berikhtiar, setelah kita berjuang, setelah kita melakukan upaya yang sungguh-sungguh dalam meraih apa yang kita inginkan, hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah yang menentukan segala urusan. Allah yang mengurus segala urusan kita. Jadi serahkan hasilnya kepada Allah. Tapi wajib kita berusaha terlebih dahulu. Setelah usaha, hasilnya serahkan kepada Allah, maka itu namanya apa? Tawakal. Seperti contoh, petani punya apa biasanya? Sawah atau kebun ya. Dia akan menanam padi. Punya sawah sekotak. Pertama, sebelum ditanamkan, si tanahnya digemburkan dulu ya, dibajak. Kata orang Sunda, diwuluku. Tahu wuluku? Wuluku itu ya dibajak. Dicangkulil dulu gitu. Kadang-kadang tanahnya ditaburi pupuk dulu biar gembur. Setelah itu baru ditanami. Tandur namanya. Tandur itu menanam padi. Nanti tumbuh. Nanti setelah beberapa hari agak besar, banyak rumput-rumput liar yang ikut tumbuh. Dicabutin rumputnya.
Terus setelah berusaha seperti itu, hasilnya apakah panen ini berhasil atau tidak, serahkan kepada Allah. Berdoa, minta kepada Allah. Mudah-mudahan tidak ada hama. Kalau sudah berusaha tapi ternyata hama datang tiba-tiba, gagal panen. Mudah-mudahan tidak ada banjir. Kalau sudah mau panen ternyata hujan besar terus banjir. Apalagi si sawahnya longsor, udah gagal panen kan gitu ya. Itu mah di luar kekuasaan kita. Maka hasilnya serahkan kepada Allah. Kalau panen berhasil, alhamdulillah bersyukur. Kalau gagal karena ada hama, karena ada banjir, karena ada longsor, karena kadang-kadang ya, sering kejadian. Ini udah mateng tinggal dipanen. Besok mau dipanen. Besok. Udah dipersiapkan. Alat-alat panen. Orang-orang yang mau disuruhnya sudah dikontak. Siap besok. Pas besok pagi-pagi ke pasar, ke sawah mau manen. Apa yang terjadi? Sudah dipanen orang tadi malam. Ada kejadian begitu tuh. Walah, gak ada sisa. Keduluan sama maling. Mungkin maling juga survei, wah ini tinggal dipanen, pasti besok dipanen, malamnya didului sama dia. Ada yang kayak begitu tuh. Hal-hal seperti itu di luar dugaan kita ya. Kalau panennya berhasil, nggak ada maling, nggak ada hama, nggak ada banjir, panennya melimpah, alhamdulillah. Bersyukur berarti Allah memberi anugerah. Kalau gagal, baik keduluan maling atau karena ada hama atau karena banjir sampai gagal panen, itu ujian dari Allah, bersabar. Nah itu namanya tawakal. Tawakal itu menyerahkan urusan dari hasil ikhtiar kita kepada Allah. Jadi tawakal harus ada ikhtiar dulu. Harus ada usaha dulu. Kalau tidak ada usaha, itu bukan tawakal, bukan berharap. Di dalam tawakal ada harapan. Setelah Pak Tani menggarap sawah, menanam, berharap nanti panen, serahkan hasilnya kepada Allah. Ada harapan. Nah sekarang kalau ada Pak Tani, punya sawah 1 kotak. Dia berharap 4 bulan lagi panen, tapi tidak ada usaha menanam, dibiarkan aja. Nggak dicangkul, nggak ditanam, pokoknya dibiarkan, berharap 4 bulan lagi panen. Bisa apa tidak? Tidak bisa. Tawakal aja kepada Allah, hasilnya serahkan kepada Allah. Hasil dari mana? Usahanya juga tidak ada ya. Jadi kalau tidak ada usaha bukan tawakal. Bisa panen enggak 4 bulan lagi kalau enggak ditanam? Enggak bisa. Sama dengan kalian umpamanya nanti sebulan lagi mau ujian. Dites hafalan. Ada yang 5 juz, ada yang 10 juz, ada yang 3 juz gitu ya. Tawakal kepada Allah. Setelah berusaha, sekarang berusaha belajar menghafalkan, memurojaah gitu ya. Setelah berusaha nanti hasilnya serahkan kepada Allah. Semoga Allah mempermudah. Ya itu tawakal. Kalau ternyata sukses, benar semua, hafalannya lancar, gak ada kesalahan, itu anugerah alhamdulillah. Tapi kalau ternyata lupa lagi, padahal sudah ikhtiar, sudah berusaha, atau tiba-tiba, na'udzubillah, sakit, gak bisa ikut ujian, sabar. Allah yang menentukan. Nah, sekarang kalau
seminggu lagi mau ujian, tawakal aja kepada Allah, tapi nggak menghafal, nggak belajar, nggak murojaah, serahkan aja hasilnya kepada Allah. Itu mah bukan tawakal, ngarep, berhayal. Sama dengan petani tadi, 4 bulan lagi berharap panen tapi tidak ditanam, ya itu mah cuma menghayal, nggak mungkin ya. Sekali lagi, tawakal harus disertai dengan ikhtiar. Ada orang yang sepenuhnya menyerahkan kepada atau yakin kepada usaha sendiri tanpa tawakal kepada Allah. Tanpa berdoa seperti petani, saya mah nggak perlu nyerahkan kepada Allah, nggak perlu berdoa kepada Allah, sebab sudah pengalaman puluhan tahun jadi tani, selalu sukses ditanam, berusaha maksimal, dipupuk, dijaga, yakinlah bakal panen. Itu takabur namanya. Banyak hal yang di luar dugaan kita terjadi nanti. Mungkin tadi ada hama, mungkin tadi ada banjir, longsor, atau dicuri orang semalam sebelumnya. Akhirnya karena dia takabur, sombong, terlalu percaya kepada hasil usaha sendiri, tidak tawakal kepada Allah, pas gagal panennya dia stres, dia depresi, dia kecewa. Dia nangis menjerit-jerit. Dia tidak sabar, ya. Jadi saat tawakal harus dilakukan setelah apa? Ikhtiar. Setelah berjuang, setelah berusaha. Sikap tawakal ini merupakan hasil dari ma'rifat kepada Allah. Ma'rifatnya mengenal Allah. Siapa orang yang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, pasti dia akan bertawakal kepada Allah. Kenapa? Sebab kalau kita tahu Allah Maha Kuasa segala-galanya. Allah yang mengatur hidup kita. Mengatur urusan kita, yang mentakdirkan segala sesuatunya bagi kita. Semuanya itu Allah yang ngatur. Kalau kita tahu demikian, sudah berusahalah seperti yang Allah perintahkan, hasilnya serahkan kepada Allah. Kalau berhasil, bersyukur. Kalau gagal, maka bersabar. Itu. Jadi tawakal buah dari ma'rifatullah. Apa ma'rifatullah teh? Mengenal Allah. Iman kepada Allah. Meyakini kekuasaan Allah. Meyakini terhadap kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin bahwa Allah apabila menginginkan sesuatu pasti terlaksana. Tak ada seorang pun yang bisa menghalangi sesuatu yang Allah kehendaki. Apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa saja yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Karena semua kehidupan, peristiwa yang terjadi di alam ini diatur oleh Allah, maka seorang mumin hanya tawakal kepada Allah. Dan demikianlah perintah Allah dalam Al-Quran. Surah Al-Ma'idah 23 Allah menyatakan, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal kalau kalian benar-benar beriman. Kalau iman pasti tawakal hanya kepada Allah. Jadi apa arti tawakal secara bahasa? Bersandar. Tawakal kepada Allah artinya bersandar kepada Allah. Apa maksud bersandar kepada Allah?
yaitu menyerahkan hasil dari perjuangan kita, usaha kita, ikhtiar kita, pengorbanan kita, kita serahkan kepada Allah. Dan tawakal harus atau wajib disertai dengan ikhtiar. Dari sikap tawakal ini akan ada beberapa akibat yang bagus bagi seorang mukmin. Apa saja akibat atau buah dari tawakal? Buah yang pertama dari tawakal adalah kifayatullahi li'abdihil mu'min. Allah akan memberikan kecukupan kepada orang yang bertawakal. Allah akan menjaga orang yang bertawakal dari kejahatan makhluknya. Allah akan jauhkan orang itu dari segala keburukan. Lihat surah At-Tolaq ayat 3. Di antara kalian pasti ada yang sudah hafal ayat ini. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Wa dan man siapa? Yatawakkal, orang yang bertawakal. 'Ala Allahi, kepada Allah. Fahuwa hasbuh, Allah lah yang akan memberikan jaminan kepadanya. Siapa yang membaguskan tawakalnya kepada Allah, Allah akan jaga dia dari segala macam keburukan. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar ini khalifah yang keberapa? Ketiga, keempat? Kedua. Pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar kedua. Umar berkata, "Man ittaqallah waqah, wa man tawakkala alaih kafah, wa man aqradahu jazah, wa man syakarahu zadah." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jaga dia. Oleh Allah akan dijaga, dilindungi. Yang bertakwa. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan. Allah akan cukupkan dia. Siapa yang memberi pinjaman kepada Allah, Allah akan berikan balasan yang berlipat. Memberi pinjaman kepada Allah itu artinya infak dan sedekah. Ada yang bangun masjid, sisihkan hartanya, disumbangkan sebagian ke masjid. Ada yang bangun pondok pesantren, sumbangkan sebagian uangnya ke pondok pesantren itu. Itu artinya memberi pinjaman kepada Allah. Allah akan balas. Allah akan berikan balasan yang berlipat-lipat, 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Jadi orang yang infak dan sedekah disebut memberi pinjaman kepada Allah. Kata Umar, "Wa man aqradahu jazahu." Siapa yang memberi pinjaman kepada Allah, maka Allah akan memberikan balasan berlipat. Wa man syakarahu zadah. Siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmatnya kepada dia. Lain syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, pasti aku akan tambah nikmat karuniaku kepadamu.
Inilah buah pertama dari tawakal, yaitu orang tersebut akan diberikan kecukupan oleh Allah dan dijaga dari setiap keburukan. Buah kedua, quwwatu qalbil mu'min, kuatnya hati seorang mukmin yang bertawakal. Dia berani, dia tidak kenal takut. Dia akan membela kalimatul haq, akan membela kebenaran, membela agamanya, membela Allah dan Rasulnya dan kitabnya, membela ajaran Islam. Tanpa kenal takut, baik takut dicela, takut diejek, takut dibenci, dimusuhi, bahkan takut dianiaya, enggak. Dia akan beramar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf artinya menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan. Nahi munkar artinya melarang orang lain dari kemungkaran. Dia akan terus berdakwah. Berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar itu menyebarkan kebaikan, melarang dari keburukan. Itu kan nggak ada keburukan sama sekali ya. Tapi anehnya orang yang berdakwah, orang yang amar ma'ruf nahi munkar, ada yang membenci nggak? Ada yang memusuhi tidak? Banyak. Nabi Muhammad SAW kurang apa coba? Akhlaknya baik, bicaranya santun, ekspresi wajahnya ramah, menyenangkan. Sekali ngajak orang nyembah Allah langsung dimusuhi. Ada nggak ustadz-ustadz, dai-dai yang dimusuhi dan dibenci? Ada? Banyak. Kata ustadz, jangan mabuk, mabuk itu haram. Ada yang benci? Pemabuk benci. Apakah pemabuk menyatakan, terima kasih Ustaz sudah diingatkan, saya baru tahu. Apa begitu? Enggak, dia akan ngomong usil amat. Mulut-mulut saya, perut-perut saya, uang-uang saya. Enggak mengganggu, kenapa usil kan gitu ya. Kata Ustaz, jangan judi, jangan maling, jangan korupsi. Si penjudi, si maling, si koruptor marah, benci. Jangan berbuat kebidahan, dilarang. Para pelaku kebidahan benci, memusuhi ya. Takut nggak para ustadz itu? Saya mah dakwahnya dibenci, dimusuhi, berhenti. Apa begitu? Enggak. Maju terus, pantang mundur. Berdakwah mengajak manusia kepada Allah, melaksanakan perintah Allah untuk menyampaikan risalahnya. Wala yakhafuna laumata laim, tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela, karena dia berjalan di jalan Allah. Dia mengetahui bahwa orang lain siapapun gak akan bisa memberikan madarat ataupun manfaat kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ajal kematian seseorang, rizki seseorang, seluruhnya di tangan Allah. Ajal kita di tangan Allah, rizki kita di tangan Allah. Walaupun ribuan, jutaan orang mau membunuh kita, tapi belum saatnya mati, maka kita gak akan mati. Walaupun jutaan orang membela kita, melindungi kita dari kecelakaan, tapi kalau sudah takdirnya celaka mati, maka tetap aja celaka dan mati. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah dari Abu Umamah dengan sanad yang sahih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna ruhal qudus qad nafatha fi raw'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizquha wa ajaluha. Fattaqullah wa ajmilu fi talab wa la yahmilannakum istibta'a rizq
ala an tatlubuhu bi ma'siyatillah fa inna ma 'indallahi la yunalu illa bi ta'atih. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Ruhul Kudus telah berbisik kepada hatiku. Siapa Ruhul Kudus? Malaikat Jibril. Sesungguhnya Ruhul Kudus telah berbisik ke hatiku bahwa ini wahyu. Malaikat Jibril tidak akan bicara menurut pendapat pribadinya, bukan, tapi wahyu dari Allah. Allah yang menyuruh malaikat Jibril membisikkan kalimat ini kepada Nabi SAW. Apa isi bisikannya? Isi bisikannya adalah tidak akan mati seseorang sebelum seluruh rizkinya diberikan dan juga ajalnya. Tidak akan ajal seseorang sebelum rizkinya semuanya diberikan. Kalau jatah rizkinya belum sampai, dia nggak akan mati dulu. Kalau umpamanya sudah habis jatah rizkinya, dia mati. Jadi jangan khawatir rizki kita ini disamber orang, dipatuk ayam, jangan. Rizki yang Allah tetapkan untuk kita pasti sampai kepada kita sebelum kita mati. Maka kata Nabi SAW, bertakwalah kalian kepada Allah dan indahkan di dalam mencari rizki. Maksud indahkan itu cari rizki yang halal. Jangan sampai terlambatnya rizki kepada kalian mendorong kalian untuk meraih rizki dengan cara maksiat. Dengan cara yang dilarang, contoh berjudi. Contoh meribak-ribakkan uang jadi rentenir. Contoh dengan cara nyopet atau maling. Contohnya dengan cara nipu. Itu hal-hal yang diharamkan. Contoh kalau pedagang ketika menjual dengan cara mengurangi apa? Mengurangi timbangan, mengurangi takaran, mengurangi meteran. Contoh kalau pedagang agar laku berbohong dan diberi sumpah untuk kebohongannya. Mang ini mangga manis, manis ini mah super, padahal KW. Berapa sekilonya? 20.000. 10.000 aja, dari sananya juga 18.000. Demi Allah saya cuma ngambil 2.000, padahal dari sananya 5.000. Nipu nggak tuh orang? Nipu. Bohong nggak? Bohong. Dosa nggak? Besar dosanya. Padahal laku tidaknya bukan berdasarkan tipuan atau kedustaan atau sumpah, bukan. Tapi sudah Allah tetapkan. Jangan sampai terlambatnya rizki datang kepada kamu, mendorong kamu untuk mencari rizki dengan cara yang haram. Karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah tidak bisa diraih kecuali dengan ketaatan. Nah, jadi orang mukmin yang tawakal semuanya sudah diurus oleh Allah, diatur oleh Allah, kita hanya berusaha dan berjuang, hasilnya serahkan kepada Allah. Orang ini akan tegar, orang ini akan sabar, akan istiqamah, akan tangguh ya di atas kebenaran. Inilah buah kedua dari tawakal. Buah ketiga, al-iqtisad fi talabil 'aish. Tidak berlebih-lebihan dalam mencari dunia. Karena orang yang tawakal mengetahui bahwa
Sehebat apapun orang berusaha, berikhtiar mencari dunia, tidak akan nambah jatah rizkinya dari apa yang sudah Allah tetapkan, yang sudah Allah tuliskan, yang Allah sudah kehendaki. Enggak. Semua waktunya, pikirannya, tenaganya dipakai untuk mencari dunia. Untuk akhiratnya habis, nggak ada. Nah kayak gitu orang itu nggak tawakal. Orang ini seolah-olah nggak yakin. Boleh nggak kita mencari dunia baik dalam bentuk uang, dalam bentuk jabatan, kekuasaan atau pangkat? Boleh apa tidak? Boleh, harus malah. Karena kita punya kewajiban dengan harta. Berkewajiban menafkahi anak istri. Berkewajiban membiayai anak sekolah sampai tinggi. Berkewajiban untuk haji, untuk zakat. Bisa nggak semua itu dilakukan tanpa uang? Nggak bisa. Haji, umroh mahal loh, puluhan juta. Bisa nggak kalau ada yang bangun masjid kita nyumbang padahal kita nggak punya uang? Nggak bisa. Cari dunia boleh, harus. Tapi jangan habiskan semua waktu, semua pikiran, perasaan, pengorbanan, semua untuk dunia. Nggak ada untuk akhirat, ya nggak boleh. Karena kita mencari dunia pun untuk kebahagiaan akhirat. Kenapa kita harus punya uang banyak? Karena ingin haji dan umroh. Di sana ada pahala besar. Di sana ada ampunan yang besar. Ada rahmat dan cinta kasih sayang Allah yang besar. Makanya saya harus umroh dan haji. Dan untuk itu butuh uang. Nah, jadi uang itu untuk kepentingan akhirat. Kenapa kamu mencari uang begitu gigih? Karena saya ingin zakat. Karena saya ingin menolong banyak orang. Karena saya ingin ikut bangun masjid, bangun pesantren agar ada pahala di akhirat tuh. Jadi dunia pun kita jadikan alat untuk kepentingan akhirat. Tapi sekali lagi, jangan sampai mencari dunia walaupun untuk kepentingan akhirat, tapi amalan akhirat ditinggalkan. Amalan akhirat itu apa? Salat, saum, baca Al-Quran, menuntut ilmu syar'i, dan seterusnya. Itu nggak boleh diabaikan. Tetaplah jaga salat sebagai amalan utama untuk bahagia di akhirat. Jaga juga umpamanya saum, jaga juga mencari ilmu, membaca Al-Quran, menghafalkannya dan mengamalkannya. Itu amalan pokok bagi akhirat kita. Jangan habiskan waktu, tenaga, kesempatan untuk mencari dunia dengan mengabaikan akhirat. Ya. Jadi akan iktisad. Iktisad itu simpel, sederhana, tidak berlebih-lebihan di dalam mencari dunia. Itu buah yang ketiga. Buah keempat. Akhdul mu'mini bil asbabil masyru'ah. Wa dhalika fi umuri hayatihi kulliha. فإنه يأخذ بالأسباب المشروعة لقضاء الحاجات وبلوغ الغايات مع تفويض الأمور كلها إلى الله فيتزوج التماس النسل والذرية الصالحة لكنه يفوض الأمر إلى الله. Keempat, ini poin terakhir dari buah tawakal kepada Allah. Orang mukmin yang tawakal akan melakukan sebab-sebab yang disyariatkan. Maksud sebab-sebab yang disyariatkan itu berusaha, berjuang, berikhtiar, meraih apa yang diinginkan. Seperti tadi,
Kalau ingin panen harus menanam. Kalau ingin pintar harus belajar. Kalau ingin banyak uang harus gimana? Bekerja sungguh-sungguh. Kalau ingin jadi hafidh harus gimana? Menghafalkan Al-Quran. Kalau ingin benar tajwid makhrajnya harus gimana? Belajar ke ahlinya. Kan belajar tajwid makhraj itu harus dilihat bibir, lidah, gigi ya. Kalian ketika belajar tahsin oleh ustadz dilihat nggak bibirnya? Dilihat. Disuruh mengucapkan dari A sampai Z. Bukan Z. Alif sampai? Iya. Harus terbedakan antara da dengan za dengan wa ya, dengan yang mirip. Satu-satu kalian dites nggak? Iya. Kalau salah terus diulang. Ada ro tebal, ada ro tipis ya. Kapan harus tebal, kapan harus tipis ya. Gak semua ro sama anunya cara pengucapannya ya. Ikhtiar berupa berusaha sungguh-sungguh untuk meraih apa yang kita inginkan. Itu yang disebut al-asbabul masyru'ah. Sebab-sebab yang disyariatkan. Gak bisa kita hanya berdoa bertawakal kepada Allah. Ya Allah pintarkan saya. Tapi gak belajar. Ya Allah beri saya kekayaan. Di masjid sujud terus berdoa, membaca Al-Quran, berzikir. Ya Allah beri saya kekayaan. Apakah akan ada uang jatuh dari atap masjid? Gak mungkin. Tapi dia tidak bekerja, gak mungkin bisa dapat uang, dapat kekayaan. Itu yang disebut dengan al-asbabul masyru'ah. Contoh, orang sudah dewasa, lihat teman-temannya sudah punya anak, sudah punya rumah, sudah punya istri. Lalu dia menyatakan, ya Allah beri saya anak, ya Allah beri saya anak. Tapi tidak nikah, bisa punya anak? Gak mungkin. Nah, menikah untuk memperoleh anak yang soleh itu termasuk al-asbabul masyru'ah, sebab-sebab yang disyariatkan. Jadi, sudah dijelaskan tawakal tidak bisa lepas dari ikhtiar. Karena tawakal dilakukan setelah ikhtiar. Contoh nih. Kalian pakai motor belanja ke pasar, ke toko, apalah gitu ya. Kebetulan motor kalian teh bagus dan baru lagi. Baru keluar dari toko tuh. Agar tidak dicuri orang. Kan yang bagus yang baru diincar ya. Oleh pencuri gitu. Apa yang harus kita lakukan? Ikhtiar. Dikunci ya. Stangnya. Dikunci gamboknya, dirantai, apa namanya, bannya gitu, rantainya atau gimana aja. Ada kunci rahasia. Ada tukang parkir di sana, Mang titip, ini baru mahal harganya. Itu usaha ikhtiar. Lalu setelah itu masuk ke toko belanja. Dengan menyerahkan hasil usaha kita kepada Allah. Ya Allah, jangan biarkan motor saya digondol maling. Berdoa, tawakal, hasilnya kepada Allah. Ternyata begitu keluar dari toko masih ada, alhamdulillah. Masih rezeki saya. Nah itu tawakal, sudah ikhtiar. Tapi kalau umpamanya motor, parkir, tenang, ada Allah, saya bertawakal. Kuncinya disimpan di sana. Tidak dikunci stang, tidak digambok, tidak dititip ke tukang parkir. Tenang, saya sudah berdoa kepada Allah.
Tawakal kepada Allah. Tapi tidak ada ikhtiar. Masuk ke toko. Maling lewat. Tidak bermaksud maling tapi lihat ada motor bagus, ada kuncinya nempel di sana. Tadinya tidak ada niat tapi lihat ada kesempatan muncul langsung. Hanya dalam waktu 2 detik jur langsung. Kelihatan oleh kita di toko. Maling-maling. Wah udah kemana? Akan kekejar ya. Aneh ya kok dicuri padahal saya sudah berdoa, saya sudah tawakal. Tapi kenapa itu tetap hilang? Karena apa? Tidak ada usaha sebelumnya. Tidak ada ikhtiar sebelumnya. Sama dengan petani, saya nanti 4 bulan lagi kan saya punya sawah tuh. 4 bulan lagi saya panen sebab saya sudah berdoa dan tawakal kepada Allah. Tapi tidak digarap. Bisa panen? Nggak bisa. Sama dengan kalian akan ujian tapi nggak belajar. Tawakal aja kepada dan berdoa. Nggak bisa. Bukan tawakal itu namanya. Bukan berharap itu namanya. Tapi menghayal mimpi ya yang tidak akan menjadi kenyataan. Berdasarkan hal itulah maka orang yang bertawakal kepada Allah pasti dia akan berjuang. Pasti dia akan berusaha. Pasti dia akan berikhtiar. Pasti dia akan sungguh-sungguh. Dan pasti akan disertai dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu petani yang bertawakal dia akan menanam, menyiram, berdoa sebelum mereka meraih hasil yang harus dipanen. Dia serahkan hasilnya kepada Allah karena dia tahu segala sesuatu berada di tangan Allah. Orang yang sakit dan dia bertawakal dan ingin sembuh dari sakitnya, dia selain berdoa dan menyerahkan hasilnya kepada Allah, dia berupaya untuk berobat. Karena sakit berasal dari Allah dan tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah. Tapi Allah untuk meraih kesembuhan itu menyuruh kita berupaya dengan cara berobat. Nabi SAW menyatakan tadawau fa inna likulli da'in dawa. Berobatlah kalian kalau sakit. Karena segala penyakit itu ada obatnya. Jadi tawakal tidak bisa dipisahkan dari ikhtiar. Ikhtiar wajib disertai dengan tawakal. Tawakal tanpa ikhtiar adalah mimpi kosong. Dan ikhtiar tanpa tawakal adalah sikap takabur yang mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 4 buah tawakal ya. Cukup sampai di sini saja dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya, siapa yang mau ngacung? Nih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Sultan Muhammad Al-Fateh. Wah, ada Sultan di sini. Terus dari Marga Asih. Marga Asih. Mengapa Allah menciptakan neraka? Kan Allah Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Dan mengapa Allah menciptakan setan yang untuk menguji kita? Iya, barakallahu fiik Sultan Muhammad Al-Fatih. Barakallahu fiik. Bisa lupa. Ambil. Kenapa Allah menciptakan neraka? Katanya Allah pengampun dan penyayang. Tapi kok menciptakan neraka dan menyiksa? Kenapa juga menciptakan setan yang bisa menyeret kita kepada dosa? Pertanyaan yang bagus.
kenapa Allah menciptakan neraka? Para Allah pengasih dan penyayang. Allah pengasih dan penyayang itu kepada orang yang pantas dikasihi dan disayangi. Adapun orang yang gak pantas dikasihi dan disayangi, lalu tetap dikasihi dan disayangi, itu tidak adil. Gimana kalau umpamanya guru di sekolah, yang pintar naik kelas, yang bodoh juga naik kelas. Yang pintar dapat 10, yang bodoh, yang baong juga semua dapat 10. Karena gurunya mengasihi semua muridnya secara sama, merata. Bagus nggak begitu? Nggak bagus. Masa yang pintar disamakan dengan yang bodoh? Yang rajin dengan yang malas, yang baik dengan yang baong. Tidak adil guru. Nanti muridullah ngapain? Belajar, ngapain jadi anak baik kalau semuanya 10, semuanya naik kelas. Akhirnya orang malas belajar. Akhirnya orang gak mau jadi orang baik. Karena jadi orang baik itu dibully orang. Jadi orang baik itu harus belajar, harus mentaati peraturan, gak bebas. Mending jadi orang nakal, bodoh. Yang penting sama nilainya 10. Sama naik kelas. Akhirnya orang baung semua nanti. Nakal semua, bodoh semua. Tidak adil tuh guru. Gak baik tuh guru. Ya. Apalagi Allah. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kami akan menyamakan orang yang soleh dengan orang durhaka? Malakum kaifa tahkumun? Itu kata Allah. Jadi kalau umpamanya tidak ada neraka, yang ada hanya surga. Yang mukmin ke surga, yang kafir ke surga. Yang taat ke surga, yang durhaka juga ke surga. Nggak ada neraka. Adil nggak? Tidak adil. Tidak adil. Nanti orang ngapain jadi orang soleh? Ngapain ibadah? Ngapain malam-malam bangun tahajud? Lagi enak-enaknya tidur. Dingin. Lagi anget pakai selimut. Ngapain siang-siang berlapar-lapar saum? Toh durhaka juga. Nanti ke surga. Nah gitu kalau nggak ada neraka. Tapi dengan adanya neraka, ancaman kita takut. Karena takut kita tidak berani melanggar. Karena takut kita tidak berani durhaka. Karena apa? Nanti ada neraka loh. Jadi adanya hukuman untuk mendisiplinkan orang. Coba umpamanya nggak ada polisi, nggak ada tilang, nggak ada denda di jalan raya. Karena polisi dan pemerintah sayang kepada semua rakyatnya. Apa yang terjadi? Kacau tuh di jalan rayanya. Lampu merah, tabrak saja lagi terburu-buru. Akhirnya jeger-jeger tabrakan. Kenapa dah nggak, polisi mah nggak apa-apa. Nggak akan menindak, nggak ada hukuman, kacau. Iya nggak? Oleh karena itu adanya hukuman apapun bentuknya membuat orang jadi taat. Membuat orang jadi takut kalau melakukan kejahatan. Membuat orang ini menjadi disiplin dan soleh. Nah itu salah satu hikmah diciptakannya neraka. Orang jadi takut lalu soleh lalu disiplin. Ini yang pertama. Kedua, kenapa Allah menciptakan setan, iblis? Sehingga banyak orang durhaka, kita juga jadi malas ibadah gitu ya. Jawabannya adalah salah satunya sebagai ujian bagi kita sehingga nih ketaatan manusia,
kesolehan manusia. Setelah manusia itu digoda untuk durhaka, untuk maksiat, untuk menentang perintah Allah. Digoda oleh setan. Tapi kita tetap taat, kita tetap iman, kita tetap ibadah. Mengakibatkan nilai ibadah kita jadi tambah tinggi. Karena berhasil melewati ujian. Makin hebat ujiannya, kelulusannya itu makin berharga, ya enggak? Contoh. Kalian suka main futsal? Suka. Apa yang kalian rasakan kalau kalian bikin gol? Seneng apa tidak? Seneng. Sorak. Apalagi kalau level nasional atau dunia. Main bola. Begitu gol, itu kayak orang gilanya. Yang bikin gol itu kayak apa? Kayak orang gila. Ada yang joget. Ada yang salto. Ada yang berenang di rumput gitu ya. Cutung foksai. Tahu kan? Suka seling. Datang teman-temannya. Pruk ditindih. Seneng aja. Karena itu gol berharga. Setelah dia menggiring bola, ada halangan. Ada rintangan, dihadang oleh musuh, digocek, ditipu, gitu ya. Terus ada 10 lawan menghadang tapi digocek-gocek sampai berhadapan dengan kiper. Kiper mau memblok, digocek, ditipu, gol. Wah, itu bernilainya luar biasa. Kenapa 1 gol aja susah dan begitu gol itu wah soraknya itu kayak orang gila. Penontonnya juga begitu. Penonton di rumah lewat TV juga gitu kan ya. Oh ikut jerit-jerit, ikut cungkir segala macam. Kenapa gol itu berharga? Karena susah. Kadang 2 kali 45 menit gak ada satupun gol yang masuk ya. Kenapa susah? Karena dihadang. Maka berharga. Nah sekarang bayangkan. Kalau kalian umpamanya menggiring bola. Mau masukin ke gawang lawan. Ditanya oleh lawan. Mau kemana? Mau masukin. Silakan. Gak ada cegat. Terus sampai di gawang kata kiper mau ngapain? Mau bikin gol? Oh silakan. Tembak aja gol. Sorak nggak? Seneng nggak kita? Enggak tuh. Merasa dilecehkan, merasa tidak dianggap ya nggak? Gol itu nggak ada harganya. Gol itu penghinaan, gol itu pelecehan. Karena apa? Karena tidak ada halangan, tidak ada ujian. Tidak ada yang menghalang-halangi. Kita juga jadi gak enaknya bikin gol. Paling penonton disurakan. Dengan nada melecehkan. Jadi hasil yang diperoleh tanpa perjuangan, tanpa halangan gak ada nilainya. Tapi sebuah hasil yang diperoleh dengan berjuang, berusaha maksimal sampai jatuh bangun, sampai kita ngegiring bola di sliding oleh lawan. Kita jatuh, bangun lagi, masih bisa ditubruk lagi, kita masih bisa menghindar sampai di depan gawang kita tembak. Wah, itu berharga. Nah, demikian juga ibadah. Kita mau ibadah apapun, mau melakukan kebaikan digoda oleh setan. Jangan coba kalian. Sebelum pesantren di sini, dibujuk dulu oleh orang tua. Kaliannya mungkin nggak mau bosan di pesantren sekian tahun, kegiatannya monoton gitu, nggak bisa main sama teman-teman, nggak bisa ke mall, nggak bisa nonton TV, nggak bisa main game. Wah bete nggak mau, gitu kan? Setan ada menggoda, jangan.
Tapi terus mungkin didoakan oleh orang tua, diberikan pengertian. Kitanya juga mungkin dimudahkan oleh Allah sehingga mau. Ini perjuangan. Gak semua anak seperti kalian. Anak-anak sebaya kalian sekarang itu entah lagi ngapain. Ada yang main-main, jalan-jalan, main game, nonton TV. Wah, nggak ada manfaat untuk kitanya. Kalian ini belajar. Setelah tadinya tidak mau, setelah di sini juga tetap ujian dan cobaan, godaan dari setan. Pulanglah. Mungkin ada. Kaburlah. Ada kejadian santri yang kabur di pondok lain. Ada banyak di pondok lain, bukan di pondok kita. Kalau di kita mah cuma satu. Itu yang gak lulus, yang terkena hasutan setan. Jadi dengan adanya ujian, cobaan, maka nilai ibadah ini menjadi lebih tinggi, lebih berharga. Pahalanya lebih besar, pahalanya lebih banyak. Jadi Allah menciptakan setan untuk menguji kita. Apakah kita ini tangguh, istiqomah, tegar di atas kebenaran ataukah cemen, mudah terganggu dan tergoda oleh hasutan setan. Dari sinilah kualitas seorang mukmin bisa terlihat. Siapa orang yang mengikuti hasutan setan, dia golongan orang-orang yang cemen. Orang-orang yang akan terjerumus ke murka dan azab Allah serta kehinaan dunia akhirat. Adapun orang yang tangguh setelah digoda oleh setan, tetap dia istiqamah di atas kebenaran, di atas ibadah dan amal soleh, orang itu hebat. Sama dengan orang yang bikin gol setelah dihalang-halangi oleh lawan, oleh musuh, tapi bisa bikin gol. Jangankan kita, teman-teman kita juga bangga, kadang-kadang dipangku. Penonton yang mendukung kita sorak. Seringkali kita kemanapun kalau sudah bikin gol diserbu, minta tanda tangan, minta foto, ya. Padahal tingkat RT. Apalagi tingkat dunia, ada nggak pemain bola yang jagoan di lapangan, kemudian kemana-mana dia dikerubuti orang? Ada banyak. Posternya, fotonya, tanda tangannya jadi kebanggaan orang lain. Harganya juga begitu ditransfer, dioper atau dibeli sama klub lain, miliaran. Dia juga dibayarnya kalau bikin gol, walaupun dihadang oleh banyak lawang tapi banyak penghasilan gol, gaji ada mingguannya, asuransinya, walaupun kita memandang tidak boleh asuransi. Tapi ini mah keuntungan duniawi dari sebuah prestasi. Itu juga berlaku untuk prestasi akhirat. Pahalanya lebih besar. Belum lagi umpamanya bonus setiap gol berapa miliar. Belum lagi dari iklan-iklan berapa miliar, itu main bola. Yang terkenal itu triliunan uangnya. Hanya dari main bola. Tapi dia memiliki skill sehingga mampu melewati rintangan. Kita juga seperti itu dalam beragama. Kita digoda oleh setan. Jangan ibadah, jangan amal soleh, jangan belajar, jangan baca Quran, jangan hafalkan Quran. Tapi kita tetap bisa lolos dari godaan setan, jebakan setan, maka nilai pahalanya jauh lebih besar, lebih tinggi. Ya, demikian wallahu a'lam. Ada lagi? Umar. Namanya siapa Umar? Oh, Umar. Sebut nama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama Ana Umar. Dekat. Nama Ana Umar. Umar dari Selacau. Oh, Selacau. Dekat. Apa yang dimaksud dengan kiroah
Sab'ah. Barakallahu fiik. Umar, apa yang dimaksud dengan qiraah sab'ah? Sini. Milih. Qiraah artinya bacaan. Maksudnya bacaan Quran. Siapa yang tahu arti sab'ah? 4. Sab'ah 4. Ada yang lain? 7. Yang benar 4 apa 7? Ada lagi yang lain? 1 apa? Wahidah. 2 isnasan. 3 salasah. 4 arba'ah. 5 khamsah. 6 sitah. 7 sab'ah. 8 thamaniyah. 9 tis'ah. 10 asyarah. Jadi qiraah sab'ah artinya bacaan yang 4. Yang 7. Barakallahu fiik. Sini. Namanya siapa? Sini. Isti Rizki. Abdurrahman. Sini. Kan baik salah oke. Nah, penting ngacu. Qiraah sab'ah artinya bacaan yang 7. Nanti tanya ke Ustadz di sini, Ustadz Fahmi, Ustadz Haidar, Ustadz Abdussalam, siapa? Apa yang dimaksud qiraah sab'ah? Yang dimaksud qiraah adalah cara membaca. Cara membaca Al-Quran ada beberapa macam. Di antaranya yang masyhur ada 7 cara. Nah, itu yang kemudian dikenal dengan sebutan qiraah sab'ah. Yang kalian pelajari di sini hanya salah satu jenis qiraah saja. Hanya salah satu. Saya ingin belajar semuanya, bagus boleh, tapi nanti satu-satu dulu. Satu kalau bisa hafal untuk satu jenis qiraah. Nah, setelah hafal diuji minta sanad. Sanad itu semacam sertifikat bahwa orang ini dijamin hafalannya bagus, benar dan kuat. Kalau sudah dapat sanad satu qiraah, boleh dibelajar lagi qiraah yang kedua. Cara membacanya agak sedikit berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama belum mutqin itu belum mantap, belajar yang kedua nanti keliru, liar. Mutqin dulu yang pertama, baru nanti yang kedua. Nah, setelah yang kedua, kalau lafaz Quran ini semua sudah hafal, cuma cara membacanya. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas sudah benar, berulang kali disimak oleh guru, benar kamu. Qiraah yang kedua kamu benar, dikasih sanad lagi. Boleh belajar qiraah ketiga, begitu seterusnya. Sampai ada 7 jenis qiraah. Nanti tanya ke Ustadz Haidar contoh-contohnya. Kalau ada yang mau, minimal Ustadz Haidar sudah punya 3 sanad itu. 3 jenis qiraah, belum sampai 7. Saya mau masuk 7, nanti ditunjukkan ke guru yang lain, di tempat lain. Ada tazkiyah nanti dari kita tuh, bawa surat tazkiyah ke guru ini. Insya Allah nanti bisa lanjut ke sana ya. Itulah yang dimaksud dengan qiraah sab'ah. Nanti contoh-contoh perbedaan bacaannya tanya ke Ustadz Haidar ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Aspa. Namanya siapa Aspa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Nama anak Muhammad Aspa Kesya. Ustaz, ana mau tanya, apa sih ajab bagi orang yang suka jolim? Iya, aspa. Apa? Azab, bukan adab ya. Kalau adab akhlak pakai dal. Alif, dal. Alif, ba, adab. Tanpa alif. Alif, dal, ba. Al-adab. Adab, itu adab akhlak, perilaku. Kalau azab, ain, za, alif, dan ba. Azab itu siksa. Apa sih azab bagi orang yang suka zalim? Tergantung jenis kezalimannya. Beda jenis, beda azab. Di azab minimal di alam kubur, maksimalnya nanti di akhirat dan sangat mungkin di dunia. Tapi ada orang yang zalim di dunia tidak diazab. Itu tambah parah nanti azabnya di alam kubur dan di akhirat. Sampai matinya kan ada penguasa. Kekuasaannya luar biasa dan jahat zalim ke rakyatnya. Sampai matinya tetap dia berkuasa. Tidak diazab di dunia, nanti di alam kuburnya lebih hebat. Di alam akhirat tambah dahsyat. Adapun kalau beberapa pertemuan yang lalu kita sudah menerangkan azab kubur bagi orang yang suka ghibah. Apa azab kuburnya? Dia akan mencakar-cakar wajahnya dan dadanya. Dengan apa? Kukunya yang panjang. Tajam, terbuat dari logam. Dia cakar-cakar. Kalau dalam bentuk ghibah. Ada lagi dalam bentuk umpamanya. Itu sama ghibah. Menghina. Membuli gitu. Mencela. Itu sama. Cakar-cakar nanti. Kalau zalimnya itu berupa membohongi orang, menyebarkan kebohongan, lalu ditusuk sampai ke tengkuk. Satu tusuk lagi yang satu, dari rahang sampai ke tengkuk. Begitu dan begitu terus. Intinya semua kezaliman itu pasti diazab kalau dia tidak tobat. Sebelum matinya. Kalau sudah sebelum mati tobat, insya Allah dihapus. Kalau tidak tobat, maka akan diazab di alam kubur dan di akhirat nanti. Kadang-kadang di alam dunia juga diazab. Dia zalim ke orang lain, nanti orang lain zalim lagi ke dia. Bisa lebih besar kezalimannya umpamanya. Kita menghina teman kita. Dasar umpamanya si bego, si tolol, si bodoh. Dia sakit hati, gak bisa ngelawan. Kita kuat, dia lemah. Kita pongah gitu ya. Pulang mungkin di jalan ada preman. Dihina lagi, lebih hina lagi. Sekebun binatang disebut. Kamu masih sapi, si onta, si singa, si buaya, macam-macam. Sambil dijitak. Lebih berat daripada hinaan kita kepada kawan kita tadi. Mungkin di dunianya juga akan dibalas. Agak mending kalau dibalasnya di dunia. Mengurangi azab di alam kubur dan di akhirat. Tapi kalau di dunia tidak dibalas, dibalasnya di alam kubur sampai ke akhirat itu lebih hebat lagi siksaannya. Ya, demikian wallahu a'lam bishawab. Sini Aspa. Siapa lagi? Nih yang belum. Hafid ya? Semoga menjadi hafid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hafid siapa? Namanya Hafiz dari Ciamplas. Hafid Ciamplas. Namanya Tad. Apa saja keutamaan bersedekah? Syukran. Assalamualaikum. Iya, Hafid apa saja keutamaan bersedekah? Banyak.
Pertama dapat pahala. Kedua, mengurangi dosa dengan bersedekah gugur dosanya. Ketiga, bisa menghapus azab yang tadinya akan ditimpakan kepada orang itu. Orang itu melakukan dosa, mau diazab. Sedekah nggak jadi. Keempat, bisa dapat doa dari orang yang diberi sedekah. Kalau kita ngasih sedekah, apalagi gede gitu ya, orang yang dikasih senang, jazakallahu khaira. Semoga ditambah 100.000 kali lipat ya dari yang saya terima ini. Semoga bapak, istri, anak-anak, keluarga di rumah semuanya sehat dan soleh-soleh. Semoga nanti dimasukkan ke dalam surga. Gitu tuh. Dapat doa dari orang yang diberi sedekah. Kelimanya, keempat apa kelima? Kalau sedekahnya itu jariyah, artinya jariyah itu pemanfaatan dari sedekah itu permanen. Seperti sedekah untuk bangun masjid. Sedekah untuk bangun pondok pesantren. Sedekah untuk membangun bangunan kelas ini nih. Ini kan bangunan ini nggak habis setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun ya. Dipakai terus selama bangunan ini dipakai ngaji kayak gini, dipakai ibadah, sholat. Kalian kan suka sholat di sini kalau lagi hujan ya, nggak bisa ke masjid sholat di sini. Nah, itu yang nyumbangnya ini, apapun bentuk sumbangannya, ada yang nyumbang jendelanya, nyumbang karpetnya, nyumbang lantainya, nyumbang gentengnya, walaupun genteng nggak diduduki, nggak diinjak, nggak dipakai, tapi kalau nggak ada genteng, ini bisa kita pakai nggak? Nggak bisa, tuh hujan basah nggak bisa kita pakai. Ini satu kesatuan yang utuh. Maka setiap kali ini dipakai, setiap kali itu pula yang nyumbangnya dapat pahala. Mengalir terus. Itu yang disebut jariyah. Jariyah itu mengalir terus. Yang nyumbangnya sudah mati. Contohnya, ini bukan doa semoga yang nyumbang ini mati, bukan. Suatu saat yang nyumbangnya pasti mati enggak? Pasti mati, kita semua pasti mati. Yang nyumbangnya mati, bangunan ininya masih ada dan masih kepake. Maka pahalanya ngocor terus ke alam kubur, ngalir. Itu yang disebut jariyah. Jariyah itu ngalir terus. Sampai kapan? Selama bangunan ini ada. Selama itu pula maka pahalanya mengalir. Maka orang yang sedekah untuk kepentingan jariyah, untuk kepentingan fisabilillah, masjid, pondok pesantren, kelas atau asrama atau apapun yang dipakai untuk kegiatan dakwah dan belajar Islam, itu pahalanya nanti akan bertumpuk dengan jumlah yang sangat banyak. Makin banyak sumbangannya. Ketika bangun kelas nyumbang, ketika bangun masjid nyumbang, ketika bangun asrama nyumbang, ketika bangun apapun untuk kepentingan bersama, maka dari sana sini dia dapat pahala. Masjidnya dipakai sholat dapat pahala, kelasnya dipakai sholat dapat pahala, asramanya dipakai tidur dan murojaah santri dapat pahala. Yang nyumbang dapurnya setiap kali ada kegiatan masak untuk kepentingan santri dan ustaz dapat pahala tuh. Yang ngebangun dapurnya juga. Apalagi yang wakaf tanahnya, tanah dibeli, diwakafkan, dipakai. Semua bangunan pasar pondok pesantren ini ngalir terus. Jadi amat sangat banyak manfaat dari infak dan sedekah. Wallahu a'lam. Hafid sini. Cung lagi siapa? Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Bukhari dari Selacau. Dulu ngaku dari Cilembu. Terus? Apa yang dimaksud dengan salafus salih?
Apa yang dimaksud dengan salafus soleh? Salaf itu terdahulu, orang-orang terdahulu. Kapan terdahulunya? Zaman para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sahabat itu artinya orang yang sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam dan mati dalam keadaan Islam. Tabi'in orang yang hidup sezaman dengan para sahabat tapi tidak berjumpa dengan Nabi. Nabi sudah wafat, ini baru lahir. Belajar Islamnya ke para sahabat. Tabi'un tabi'in orang yang sezaman dengan tabi'in, enggak ketemu dengan sahabat. Belajar Islamnya ke tabi'in. Nah, 3 generasi ini. Generasi sahabat, generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu disebut dengan generasi salaf. Di zaman 3 generasi ini apakah semua manusia soleh? Tidak. Ada yang munafik? Ada. Ada yang pelaku dosa besar? Ada. Ada pelaku kebidahan? Kalau di zaman sahabat tidak ada. Tapi zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in ada. Yang melakukan kebidahan. Munculnya Syiah, munculnya Khawarij, munculnya Murji'ah, itu di zaman para sahabat masih hidup. Kebidahan. Oleh karena itulah yang menyimpangnya, baik kebidahannya, kemaksiatannya, kemunafikannya, kita tidak ikuti. Yang diikuti itu hanya yang soleh-solehnya saja, yang benar-benarnya saja. Makanya disebut dengan as-salafus soleh. Makanya ada orang, oh sahabat kan gak semuanya benar. Ada sahabat yang mabuk, ada sahabat yang zina, dalam hadis juga. Ya yang gitu nama bukan soleh, kita gak ikuti. Di zaman tabi'in gak soleh semuanya. Ada yang menyimpang. Iya yang menyimpangnya mah gak kita ikuti. Makanya diembel-embeli dengan soleh. Bukan hanya salaf saja tapi salafus soleh. Jadi yang dimaksud dengan salafus soleh adalah orang-orang soleh, orang-orang yang lempeng, yang benar, yang hidup di 3 generasi awal. Generasi sahabat, generasi tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Ya, wallahu a'lam. Fairuz, sini. Bukhari. Fairuz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz penanya, di dunia kan nggak ada monster. Di dunia apa? Di dunia nggak ada monster, tapi Ya. itu monster hanya hayalan. Apa yang dimaksud Ya'juj Ma'juj? Terus kenapa Allah membuat Ya'juj Ma'juj? Iya. Nggak ada monster. Korban film. Korban dongeng. Ada monster. Apa yang dimaksud dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ma'juj dan Ma'juj, Ya'juj dan Ma'juj itu orang. Sama dengan kita. Turunan Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Cuma karakternya jahat. Jumlahnya nggak bisa dihitung, saking banyaknya. Nanti Ya'juj dan Ma'juj akan, kalau sudah keluar, akan melewati satu lautan. Tapi lautan ini airnya tidak asin, air tawar. Namanya Tibriyah atau Tibras. Lautan Tibriyah. Mereka lewat, mereka minum. Rombongan awal minum, rombongan pertengahan dan akhir nggak kebagian. Saking apanya? Banyaknya, bayangkan air laut habis yang tawarnya. Gitu ya. Ya'juj dan Ma'juj bukan monster, bukan bangsa jin,
bukan bangsa binatang atau gabungan antara binatang, jin dan manusia, bukan. Mereka manusia biasa. Cuma ya kayak gitu karakternya. Membunuhi semua orang di luar kelompok mereka. Sampai semua yang dijumpai termasuk binatang dibunuh. Mereka mengatakan kita sudah membunuh semua yang ada di bumi. Yuk kita bunuh siapa yang ada di langit. Akhirnya mereka membidikan panah-panah mereka ke langit. Dilepaskan. Pokoknya siapa aja yang ada di langit mereka mau bunuh dengan panah itu. Dan qadarullah begitu si anak panah turun lagi ke bumi, itu turun dalam keadaan berlumuran darah. Kata mereka, kita pun sudah membunuh semua yang ada di langit. Itu darahnya tuh. Jadi Ya'juj dan Ma'juj orang seperti kita. Cuma mereka jahat membunuhi semua yang mereka temui. Ya'juj dan Ma'juj ini kuat, nggak bisa dikalahkan oleh apapun dan oleh siapapun. Termasuk Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam harus menyingkir. Oleh Allah diperintahkan menyingkir, bawa semua pengikutmu ke gunung untuk bersembunyi. Mereka bersembunyi dalam keadaan ketakutan. Nggak berani keluar dari gua tempat persembunyian mereka. Karena begitu ketahuan pasti diburu dan dibunuh. Nggak mau keluar. Hancurnya Ya'juj dan Ma'juj oleh makhluk yang sangat kecil, lemah. Ada yang tahu oleh apa Ya'juj dan Ma'juj hancur, mati? Cung, siapa yang tahu? Apa? Ular? Ulat? Ulat. T apa R? Akhirnya T. Ulat. Ya bolehlah ulat. Lebih tepatnya lagi dud namanya. Belatung. Kecil apa besar? Kecil. Tapi jutaan. Muncul di tengkuknya memakan seluruh daging Ya'juj dan Ma'juj. Mati semuanya. Hari itu belatung-belatung itu bersyukur kepada Allah atas rizki berupa daging Ya'juj dan Ma'juj. Bergelimpangan. Darah berceceran. Bangkai juga berceceran. Tulang belulang manusia berceceran. Sehingga untuk melangkah pun tidak. Sampai salah satu dari pengikut Nabiullah Isa yang satu bersembunyi keluar untuk mengamati situasi. Wah, ternyata semuanya sudah bergelimpangan. Ada kabar gembira. Mereka semua sudah mati. Ayo kita selamat. Begitu dilihat betul. Nggak ada tempat untuk menginjakan kaki. Kebayang baunya dan kotornya ya. Setelah itu Allah mengirim burung-burung. Tidak disebut nama burung ya, bukan ababil, bukan. Burung ini menyambar sisa-sisa bangkai dari Ya'juj dan Ma'juj. Tulangnya, tengkoraknya atau daging yang masih tersisa disambar, dibuang ke suatu tempat yang tidak diketahui. Akhirnya bersih dari bangkai, cuma tinggal serpihan kecil dan bau darah segala macam. Akhirnya Allah mengirimkan hujan yang amat sangat deras yang membersihkan seluruh sisa-sisa serpihan bangkai dari Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya apa? Bersih lagilah bumi dan Nabiullah Isa dan pengikutnya bisa melanjutkan kehidupan mereka setelahnya dengan amat sangat sejahtera. Jadi Ya'juj dan Ma'juj adalah orang biasa seperti kita, cuma jahat. Mereka bukan monster. Demikian juga ada lagi manusia biasa tapi jahat dan sakti mandraguna. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Cung, selain itu siapa yang tahu? Jangan ragu. Ayo, ngacung. Ayo, yang belum ngacung siapa? Siapa?
Itu nama apa jawaban? Jawaban. Namanya Dajjal. Nama antum siapa? Firman. Jawabannya apa? Dajjal. Jangan terbalik. Ya, Dajjal. Dajjal juga manusia biasa. Tapi sesat dan menyesatkan. Dia ini kesaktiannya luar biasa. Bisa memerintahkan langit untuk menahan hujan atau menurunkan air hujan. Memerintahkan tanah untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan atau tidak. Memerintahkan binatang-binatang untuk menghasilkan susu atau tidak. Dia punya air dan api. Yang kelihatan air sebenarnya api, yang kelihatan api sebenarnya air. Menawarkan minum kepada semua orang. Siapa yang meminumnya dia akan jadi pengikutnya. Seluruh dunia terinjak dan terkuasai oleh Dajjal kecuali 2 tempat. Siapa yang tahu 2 tempat ini apa? Ali. Selacau? Nggak kedengaran. 1, 2. Jadi Mekah apa Madinah? Mekah sama Madinah. 2 tempat itu nggak akan bisa dimasuki oleh Dajjal. Selacau dikuasai oleh Dajjal. Nah, Dajjal juga manusia biasa, bukan monster. Hanya oleh Allah diberi keluar biasaan, ya. Dan akhirnya mati juga. Dibunuh. Cung, siapa yang tahu? Siapa yang ngebunuh Dajjal? Siapa namanya? Abdi. Siapa? Nabiullah Isa alaihissalam. Barakallahu fiik. Ali sama Abdi sini. Sini. Siapa yang tadi? Hafid udah belum? Sini. Udah. Siapa yang tadi belum? Satu lagi. Virus sudah belum? Nah, ini untukku. Habis. Karena habis, pertanyaan habis. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.